Halo, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya. Banyak sekali orang yang mengatakan Pingo itu ilegal. Kali ini kita akan membuktikan apakah Pingo itu ilegal atau legal. Karena dalam video ini akan saya tunjukkan perkembangan Pingo di Indonesia. Saksikan videonya sampai dengan selesai. Pingo adalah sebuah platform aplikasi online. Aplikasi online shopping marketplace terbaru dan akan segera launching di Indonesia. Marketplace-nya itu sama seperti Lazada, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Yang berasal dari Cina dan sudah berjalan di negara tetangga kita seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Dan sebentar lagi akan launching di Indonesia dan akan menyusul negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Taiwan, Filipina, Vietnam, dan lainnya sebelum merambah ke negara-negara Eropa. Pingo sistem bisnisnya menggunakan sistem afiliasi marketing atau bagi hasil sebagian keuntungan kepada member-membernya. Nah, bagi hasil inilah yang membedakan Pingo dengan toko online atau marketplace yang sudah ada di Indonesia. Jadi ini yang membedakan antara Pingo dengan marketplace yang sudah ada sekarang ini ya. Terus kemudian kita akan mendapatkan komisi puluhan, ratusan, bahkan miliaran jika kita benar-benar merepresentasikan teman dan orang lain, bahkan masyarakat luas untuk berbelanja di Pingo ini. Ini sekilas tentang Pingo. Nah, kemudian Pingo ini asalnya dari mana? Pingo ini asalnya dari Cina. Kantor pusatnya di Cina. Yang mana produk-produknya sementara ini hanya difokuskan untuk wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pingo ini memiliki peluang bisnis e-commerce karena di sini bisnisnya itu berbentuk belanja online, berbelanja online kebutuhan primer, sekunder, dan lainnya. Bukan hanya pengeluaran, tetapi bisa juga menjadi sumber pendapatan kita karena fee yang dibagikan kepada member-member tersebut. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini teman-teman, karena masih belum banyak orang yang tahu dengan aplikasi Pingo ini di Indonesia. Jadi ini menjadi peluang bagi kita untuk sukses di bisnis ini. Peluangnya sangat besar. Kemudian foundernya Pingo. Pingo lahir dari sebuah karya orang-orang profesional teman-teman yang berpengalaman lebih dari 10 tahun bekerja mengembangkan bisnis e-commerce di perusahaan Alibaba. Jadi ini foundernya adalah, kalau ibaratkan kita sekolah, alumni dari Alibaba Group. Di sini ada Jack Yi. Dia adalah spesialis manajemen penjualan, periklanan, internet, dan e-commerce. Yang kedua, Yundong Liu. Itu adalah spesialis manajemen toko, lalu lintas online, dan pemasaran. Dan yang ketiga, Messi Wang. Ia spesialis penjualan langsung dan rantai pasokan e-commerce. Jadi mereka ini sudah berpengalaman teman-teman di e-commerce.
Selain itu, investor yang tidak kalah sangat mengembirakan ya untuk di Pingo ini ya, karena investornya skalanya raksasa teman-teman, raksasa dunia. Di sini investor Pingo itu ada dari Cuan Capital, Cuhin Capital ya. Cuhin Capital ini dari grup Venture Capital ya. Ini perusahaan raksasa Cina yang fokus plafonnya, fokus bisnisnya itu plafon internet seluler. Dan bahkan infonya, ia telah menanamkan modalnya untuk keperluan promosi di Pingo ini itu selama 10 tahun. Bayangkan, sudah dipersiapkan untuk promosi Pingo ini selama 10 tahun. Jadi memang benar-benar dipersiapkan untuk berkembang Pingo ini ya teman-teman. Kedua, founder Yahoo. Yang ketiga, founder Alibaba, Jack Ma ya. Mungkin teman-teman tahu semua ya. Ini Masayoshi Son, ini Jerry Yang, founder Yahoo, dan yang ini Jack Ma ya, foundernya Alibaba. Nah, kemudian sekarang kita ke pokok legalitasnya teman-teman. Nah, ini yang mungkin banyak dari teman-teman atau banyak orang beranggapan tentang legalitas Pingo ini ilegal ya. Ini info yang saya terima ya teman-teman, yang saya ketahui. Legalitas hukum Pingo di Indonesia itu memang benar belum kuat. Legalitas hukum di Pingo ini belum kuat. Kenapa? Karena informasi yang saya dapat, Pingo di Indonesia ini belum memiliki persyaratan untuk dikatakan sudah legal. Karena persyaratan-persyaratan untuk menjadi perusahaan di Indonesia itu belum ada. Legalitas Pingo di Indonesia itu belum kuat ya dasar hukumnya ya teman-teman. Karena di Indonesia itu belum ada akta pendirian perusahaan, surat izin usaha perdagangan, surat keterangan domisili perusahaan, NPWP, tanda daftar perusahaan, kemudian menetapkan modal dasar. Ini belum ada ya di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Mungkin karena belum adanya legalitas ini ya, Pingo ini disebutkan sebagai perusahaan yang ilegal karena belum memilikinya legalitas hukum. Terus mungkin sistemnya kan di sini sistem afiliasi yang diterapkan itu. Karena mungkin kebanyakan yang menggunakan sistem afiliasi atau jaringan itu kan diibaratkan dikatakan sebagai MLM ya. Karena MLM mungkin menggunakan sistemnya jaringan seperti itu. Terus skimming, kemudian money game, dan lain-lain. Dan itu semua tidak bisa dipungkiri teman-teman. Karena memang Pingo ini menggunakan sistem jaringan, afiliasi. Tetapi yang dikatakan apabila Pingo ini MLM, skimming, money game, dan lain-lain, itu tidak benar. Selain informasi yang mungkin kurang pas tadi ya, karena legalitasnya belum ada di Indonesia ya. Di sini ada yang menggembirakan teman-teman. Apa itu teman-teman? Karena dari pihak Pingo pusat yang di Cina sana ya, itu sudah menunjuk konsultan yang ada di Indonesia untuk mengurus segala perizinan agar supaya bisa dikatakan ilegal di Indonesia dan bisa segera launching di Indonesia. Ini yang informasi yang menggembirakan teman-teman. Kemudian ada lagi teman-teman, bahwa nama Pingo itu sudah ada di dalam analisis marketplace yang ada di Indonesia dan sudah berada di urutan nomor 8
Bayangkan teman-teman, legalitasnya belum ada, hanya baru dikenalkan, belum launching, kita sudah dapat berada di urutan nomor 8. Ini pada bulan Mei 2020. Selain itu, mungkin berbeda dengan pandangan Pingu di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura ya. Pingu di Indonesia ini banyak sekali orang beranggapan MLM. Memang tidak salah apabila kita ingin memulai suatu bisnis. Kita teliti, jeli, dan berhati-hati agar kita tidak kena masalah ya di kemudian hari. Salah satunya mungkin kita selidiki dulu legalitasnya seperti apa. Beberapa waktu lalu, Pingu di Malaysia juga sempat mendapatkan polemik ya, seperti di Indonesia ya, tentang legalitasnya. Namun semua itu kini sudah terjawab dengan adanya surat izin resmi dari pemerintah Malaysia yang menyatakan bahwa Pingu itu resmi sebagai suatu badan usaha, jadi legal. Mungkin ini cuplikan beberapa polemik yang muncul waktu itu di Malaysia ya, yang mungkin sekarang sebagai gambaran kita untuk di Indonesia mungkin wajar apabila ada polemik seperti ini, karena di Malaysia pun muncul polemik seperti ini. Mungkin ini saja informasi yang bisa saya sampaikan tentang legalitas Pingu di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang lebih baik. Terima kasih. Salam Pingu.